Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali meskipun masih di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari dan di tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan sekalian, punya hati yang baru dan semangat yang baru di dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan hosti dan anggurnya di rumah masing-masing. Dan yang terpenting adalah mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur yang tidak putus-putusnya atas penyertaan Tuhan terhadap hidup kami di tahun 2020 yang telah kami lalui. Bahkan sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan dan melayakkan kami, untuk kami bisa sama-sama menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dan disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Engkau yang mengaruniakan kepadanya kasih dari surga dan kuasa yang dari Tuhan saja, Roh Kudus-Mu yang Engkau taruh di mulut bibir lidah hamba-Mu itu ya Tuhan. Kiranya apa yang dia perkatakan berasal dari Tuhan dan menjadi rema buat kami yang mendengarkan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau tutup bungkus kami semua dengan kasih dan karunia yang dari Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini duduk manis mendengarkan ibadah online ini, bahkan yang belum bisa bergabung dengan kami. Mungkin mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan, tangan-Mu sendiri Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu, Engkau yang menyembuhkan mereka. Yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa kegelapan, kiranya Tuhan sendiri yang melepaskan mereka. Bahkan Tuhan, mereka yang tetap ada di dalam kesesakan, Tuhan, hari ini kami percaya Engkau sendiri yang akan mengeluarkan mereka dari masalah-masalah mereka. Engkau yang akan memberikan kelepasan dan jalan keluar untuk mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 3 Januari 2021. Kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita sepanjang 2020. Hari ini kita masuk di minggu pertama 2021. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Bapak Ibu jemaat sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan lewat bacaan bertanggapan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami diam di bawah kisah Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan bekerja di setiap kami, dimanapun kami berada. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Shalom saudaraku Jemaat Gereja Rasuli Indonesia berkat. Selamat tahun baru. Seperti yang sudah saya janjikan pada ibadah tutup tahun 31 Desember 2020, pagi ini saya akan membagikan kepada saudara tentang bagaimana atau langkah-langkah praktis apa yang bisa saudara lakukan untuk membantu saudara bertumbuh secara spiritual, secara rohani di tahun 2021 ini. Baik, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah kami untuk memperhatikan perkataan-Mu melalui kitab suci. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu masuk ke dalam jiwa kami, sehingga kami dapat ditransformasi oleh kuasa-Mu dan dapat mendemonstrasikan kasih karunia-Mu kepada orang lain. Terima kasih untuk kasih karunia kehadiran-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh secara rohani di tahun 2021. Seringkali alasan mengapa kita tidak bertumbuh secara spiritual adalah karena kita mengatakan bahwa kita ingin bertumbuh, tetapi kita tidak memiliki tujuan dan rencana yang konkret untuk bertumbuh. Itu sebabnya kita menjalani kehidupan kita dari hari ke hari, tahun ke tahun, tanpa mengalami pertumbuhan yang berarti di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pada hari Minggu pertama tahun yang baru ini, izinkan saya untuk memberi saudara beberapa nasihat praktis tentang bagaimana kita bertumbuh secara spiritual di sepanjang tahun 2021 ini. Saudara, saya akan menjelaskannya dengan kita merenungkan satu ayat dari surat Paulus kepada Timotius, dan saya akan menggunakan banyak ayat lainnya di dalam Alkitab, dari Alkitab, dan melakukan penekanan pada bagaimana menerapkannya. Bagi sebagian dari saudara, mungkin nasihat ini akan terasa sangat mendasar atau basic, karena saudara telah melakukan sebagian besar semuanya ini selama bertahun-tahun. Nah, bagi saudara yang sudah menjalankannya, saya mendorong saudara untuk membagikannya kepada orang lain, terutama kepada mereka yang lebih muda dan juga kepada mereka yang baru atau mungkin belum lama menjadi orang percaya. Saudara bantu mereka semua untuk melakukan langkah-langkah ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi mungkin bagi sebagian yang lain dari antara saudara, pesan ini mungkin bisa menyadarkan saudara akan beberapa hal yang perlu saudara fokuskan pada tahun ini. Atau bagi sebagian saudara yang lain lagi, pesan ini terasa terlalu banyak yang harus saudara perhatikan dan lakukan, sehingga saudara merasa terbebani dengan hal yang terlalu banyak untuk dipahami dan dilakukan. Saudaraku, jangan khawatir. Untuk saudaraku yang merasa seperti ini,
saya menyarankan agar saudara untuk fokus saja pada 2-3 tujuan pada saat saudara baru mau memulainya. Setelah saudara berhasil melakukan itu, maka saudara bisa beranjak melanjutkan ke 1 atau 2 langkah praktis berikutnya. Dan saudara ingat, memang pertumbuhan itu adalah sesuatu proses, bukan instan. Ya. Ayat utama yang merupakan tema dari renungan kita pagi ini adalah terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan di situ, latihlah dirimu beribadah. Saya ulangi, latihlah dirimu beribadah. Saudaraku, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang masih muda, yang bernama Timotius. Di dalam bahasa asli dari Alkitab, bahasa Yunani, kata latihlah yang digunakan adalah gymnase. Mungkin saudara familiar dengan kata gimnasium. Kurang lebih sama seperti gimnasium, yaitu sebuah istilah olahraga. Bisa tempat berolahraga, gym, gitu. Tetapi makna dasarnya adalah latihan disiplin. Latihan disiplin yang diperlukan oleh seorang atlet biasanya supaya orang itu berhasil dan menjadi juara di dalam satu bidang olahraga. Jadi di dalam ayat ini Paulus menggunakan kata yang sangat umum dengan menggunakan metafora dari atletik, yaitu kata disiplin. Ketika kita menonton acara olahraga, misalnya sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain, dan kita menonton para atletnya beraksi, mungkin dalam pikiran kita terbesit, aduh seandainya ya, gue bisa memainkan olahraga seperti atlet ini. Tapi saudara, keinginan hanya tinggal keinginan. Keinginan saja tidak akan terwujud ketika kita hanya berpikir. Kita tidak bisa menjadi atlet olahraga hanya karena bakat alam atau secara instan. Meskipun saudara-saudaraku, atlet umumnya mempunyai bakat alam. Tetapi mereka tidak bisa menjadi atlet yang berprestasi dengan hanya mengandalkan bakat alam. Setiap atlet profesional pasti menghabiskan waktu yang berjam-jam setiap harinya untuk latihan dan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Ketika seorang pemain basket misalnya, dia bisa melakukan 3 point dan memasukkan langsung bola ke ring basket, kita tahu bahwa dia pasti selama ini telah bekerja keras dan berlatih berulang-ulang kali untuk bisa melakukan hal itu. Mereka telah mendisiplinkan diri untuk menjadi ahli dalam bidang olahraga tersebut. Karena tidak ada jalan pintas. Saudaraku, Paulus juga memberitahu kita untuk melakukan hal yang sama secara rohani untuk beribadah. Dia katakan, latihlah dirimu beribadah. Saudaraku, kata beribadah di dalam bahasa asli dari Alkitab, bahasa Yunani adalah eusebian. Ya, yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan godliness, pity towards God, atau devotion, artinya kesalehan. Dan ini adalah terjemahan yang lebih tepat sebenarnya. Jadi arti tepat dari kata beribadah dari Alkitab kita di sini adalah kesalehan hidup terhadap Tuhan, pengabdian, hidup saleh. Jadi bukan terbatas pada beribadah setiap minggu, tetapi lebih kepada kesalehan hidup kita sehari-hari. Jadi maksud Paulus dalam ayat ini adalah kita harus melatih dengan disiplin untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia atau untuk dilihat manusia. Itu artinya saudara, bukan sekedar ibadah secara ritual, tetapi juga beribadah secara aktual di seluruh kehidupan kita. Roma 12 ayat 7 juga mengatakan. Kemudian itu juga bukan berarti beribadah
pada hari Minggu saja atau hari tertentu selama kurang 1 sampai 1,5 jam, tetapi di setiap hari 7 kali 24 jam. Beribadah dalam ayat ini juga bukan berarti tampak luar, tetapi ibadah adalah ibadah yang keluar dari dalam, inner out, yaitu dari hati kita yang mengasihi dan mau taat kepada Tuhan. Saudaraku, di zaman akhir ini ada banyak penipu rohani, penipu spiritual di luar sana yang menawarkan cara yang instan dan mudah untuk menuju kesalehan, tanda kutip. Misalnya mereka mengatakan, bayarlah perpuluhan, rajinlah ke gereja setiap minggu, jangan pernah absen, jadilah pelayan di gereja, berbahasa rohlah, dan lain sebagainya. Kalau saudara melakukan semua itu, maka rohanimu itu beres. Saudara-saudaraku, kita harus waspada agar tidak terjebak dengan pengajaran seperti ini. Karena sesungguhnya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Walaupun itu semua tidak salah untuk kita lakukan. Bahkan harus kita lakukan. Memang sebenarnya merupakan karakter kita sebagai manusia, bahwa kita cenderung suka dan memilih pada solusi yang instan dan mudah untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya menyelesaikan semua persoalan itu membutuhkan disiplin yang terus-menerus serta kerja keras. Kenapa orang main judi? Kenapa orang pasang togel? Ya karena mereka tidak ingin bekerja keras dan disiplin dalam hidup mereka. Mereka ingin kaya dalam waktu yang cepat. Di bidang yang lain, misalnya di dalam hal keuangan, kedisiplinan itu juga diperlukan. Kita harus membuat anggaran keuangan keluarga misalnya. Kita harus disiplin untuk tidak gampang berhutang. Dan kita juga harus disiplin untuk menabung untuk kebutuhan masa depan. Saudaraku, ketika saudara menghindari kerja keras dengan berjudi tadi misalnya, ya bisa saja saudara memang menang berjudi dan tiba-tiba saudara kaya. Tetapi dalam berjudi sebenarnya probabilitas yang paling besar adalah saudara akan kehilangan banyak uang. Kan harus terus-menerus memasang lotre ketika saudara belum berhasil menang. Atau mengapa orang juga suka terjebak di dalam tawaran penurunan badan secara cepat? Misalnya ada iklan yang mengatakan minumlah obat ini atau pil ini, maka saudara akan mengalami pengurangan berat sebanyak 5 kg dalam seminggu. Ya. Itu biasanya dilakukan orang yang pengen kurus secara pintas, cepat, dan mudah. Ya, mereka lebih suka itu dibandingkan mereka harus melakukan kerja keras dengan melakukan diet dan makan sehat setiap hari dan juga berolahraga secara teratur. Demikian halnya dengan masalah kerohanian, spiritual dalam kehidupan manusia. Ada orang yang menginginkan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan mereka, di dalam mereka membesarkan anak-anak mereka, di dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Dan di luar sana, di toko-toko buku udah banyak tentang tips bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Atau buku tentang pengalaman spiritual pribadi dari penulisnya yang menjanjikan untuk menyelesaikan semua masalah saudara dengan cepat. Tetapi sejatinya perubahan yang real, yang nyata hanya datang melalui mendisiplinkan diri saudara untuk tujuan kesalehan di hadapan Tuhan. Dan saudara perhatikan, Paulus katakan tujuan dari disiplin adalah kesalehan. Godliness, kesalehan di hadapan Tuhan, dan bukan untuk kesuksesan pribadi. Artinya menjadi saleh adalah menjadi serupa dengan Tuhan.
Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi motivasi atau alasan kita bertumbuh secara spiritual bukan hanya untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup saudara dan saya dan membuat kita lebih bahagia. Tetapi hendaknya keinginan kita untuk bertumbuh secara rohani adalah supaya kita lebih dalam mengenal Allah yang hidup. Sehingga hidup saudara dan saya akan memuliakan Juru Selamat yang telah menyerahkan dirinya untuk kita di kayu salib. Saudaraku, pada kesempatan renungan pagi ini, saya akan mendorong saudara untuk bertumbuh secara rohani dengan melakukan 7 langkah praktis. Dan di dalam renungan ini, saya berasumsi bahwa saudara sudah mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan oleh karenanya saudara punya motivasi untuk bertumbuh secara rohani, untuk memuliakan Dia. Dan langkah yang pertama dari 7 langkah praktis ini adalah, saudara dengan terlebih dahulu berdoa, tulislah 1 kalimat pernyataan tujuan hidup saudara, kemudian tuliskan beberapa tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin saudara-saudara berpikir, kayaknya tokoh Alkitab tidak ada yang melakukan itu. Saudara, selain Paulus menasihatkan kepada Timotius, yang intinya dia katakan disiplinlah dirimu untuk tujuan kesalehan. Paulus juga menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi meskipun mungkin Paulus tidak menuliskan kalimat pernyataan tentang tujuan hidupnya, atau mungkin saja dia melakukannya, kita tidak tahu karena Alkitab tidak menulisnya. Namun kita dapat melihat fokus dan arah tujuan hidupnya jelas. Pernyataan Paulus tadi adalah bukti bahwa dia memikirkan dengan seksama tentang apa yang ingin dia capai bagi Tuhan. Dan dia juga mengatur hidupnya di sekitar tujuan itu. Begitu juga dengan Musa misalnya, ketika dia berdoa yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami dapat mempersembahkan hati yang bijaksana kepadamu. Saudaraku, di sini Musa yang hidup pada tahun 1400 sebelum Masehi menyadari betapa pendeknya hidup dia. Dan dia perlu untuk menggunakan waktunya dengan bijaksana di dalam terang kekekalan. Saudaraku, saya pribadi akan menulis kembali pernyataan tujuan hidup saya di tahun 2021 ini. Saya akan menulisnya untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi suami, ayah yang saleh, dan dengan menggunakan karunia-karunia kependetaan, karunia mengajar saya akan membangun gereja, tubuh Kristus, dan juga kemajuan Injil. Bagaimana dengan saudara? Kalimat pernyataan tujuan saudara pasti berbeda dengan saya. Dan semua itu tergantung kepada talenta dan panggilan saudara. Namun ada satu hal yang penting, yaitu memuliakan Tuhan.
Itu adalah tujuan utama dari kita semua. Selain itu, ada 2 perintah agung dari Tuhan Yesus, yaitu 1 untuk mengasihi Allah, 2 untuk mengasihi orang lain. Dan itu berlaku untuk kita semua, sebagaimana yang dia tulis, yang Matius tulis di dalam Matius 22 ayat 37 dan 40. Nah, dalam terang 2 tujuan yang menyeluruh inilah, saudara tuliskan kalimat pernyataan tujuan hidup saudara. Di awal tahun ini, semua saudara saya harapkan untuk menuliskannya. Kemudian, di dalam terang pernyataan yang utama yang sudah saudara tulis juga beberapa tujuan-tujuan kecil. Dimulai dari hal-hal yang paling penting dalam hidup saudara yang akan menolong dan mengarahkan langkah saudara untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik di tahun 2021 ini. Misalnya saja bisa dalam bidang apa? Misalnya dalam kerohanian pribadi saudara, saudara tulis tujuannya, moral saudara, karakter apa yang akan saudara kembangkan. Di dalam relasi atau hubungan, apa tujuan saudara dalam berelasi dengan keluarga besar, dengan teman-teman, bahkan dengan teman-teman saudara yang belum mengenal Kristus. Begitu juga bisa juga dalam bidang pelayanan, saudara bisa tulis tujuan saudara. Saudara boleh tulis dengan berdoa bagaimana Tuhan ingin saudara melayani dia. Dalam bidang karier dan keuangan juga saudara boleh tulis tujuan saudara dan lain sebagainya. Dan saudara nggak perlu menulis banyak-banyak tujuan sekaligus, ya. Mungkin saudara sulit untuk mencapainya. Tetapi jangan juga saudara nggak punya tujuan apa-apa di dalam menjalani tahun 2021 ini. Tetapi saya sarankan saudara fokus saja pada 2 atau 3 tujuan yang saudara pikir itulah yang paling membantu saudara untuk hidup lebih menyenangkan Tuhan. Catat semua itu di dalam buku agenda saudara, baca setiap minggu. Kemudian saudara evaluasi kinerja saudara secara berkala, mungkin 3 bulan atau sebulan sekali. Misalnya saudara-saudaraku, selama ini saudara tidak rutin atau saudara tidak punya waktu yang konsisten di dalam membaca Alkitab dan berdoa. Saudara bisa jadikan ini satu tujuan. Saudara tetapkan, saudara akan membaca Alkitab dan berdoa 1,5 jam per hari. Ya paling tidak dalam seminggu 5 hari aja. Dan saudara pilih waktu yang paling baik yang saudara bisa melakukannya. Nah setelah itu saudara mulai lakukan. Dan mungkin saja pada saat saudara mengevaluasinya, saudara tidak berhasil. Kalau demikian saudara harus cari tahu alasannya dan saudara bisa melakukan penyesuaian dengan membuat tujuan yang sedikit dirubah. Jadi saudara, langkah praktis yang pertama adalah tulis 1 kalimat pernyataan tujuan hidup saudara dan juga tuliskan beberapa tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan dan luangkan waktu harian yang teratur di dalam membaca firman dan berdoa, termasuk di dalamnya menghafal ayat Alkitab. Saudaraku, di dalam Alkitab sangat banyak ayat yang mendukung dan mendorong langkah ini. Mazmur 119 misalnya, seluruhnya itu bercerita tentang hal ini. Tetapi terutama di ayatnya yang 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur juga menulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 2-3, Petrus mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Rasul Paulus juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mendukung langkah ini di dalam Alkitab. Tuhan kita Yesus Kristus jelas dia menghafal Alkitab. Karena ketika dia dicobai oleh setan, dia mengutip dari kitab Ulangan untuk mengalahkan setan. Saudara bisa baca di dalam Matius 4 ayat 1-7. Dan bagi saudara yang belum pernah membaca Alkitab secara keseluruhan, saya sarankan saudara untuk membaca seluruh Alkitab di dalam tahun 2021 ini. Ada banyak program aplikasi yang tersedia secara online yang dapat menuntun saudara. Bahkan bisa di smartphone saudara. Di antara jemaat kita juga ada grup WA gerakan membaca Alkitab. Ya, seluruh ayat Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan setiap hari. Saudara, untuk membaca seluruh Alkitab dalam 1 tahun, saudara membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit sehari. Biasanya sekitar 4 pasal. Ya. Dan saya sarankan juga di dalam membaca Alkitab, saudara mempunyai buku catatan dan mencatat apa yang saudara baca dan bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara melalui ayat yang sedang saudara baca itu. Dan ini bertujuan untuk supaya saudara dapat menerapkan firman Tuhan ya, yang dimulai dari pikiran saudara dan hati saudara. Dan sekali lagi mengenai ayat hafalan Alkitab, bagi adik-adikku, anak-anakku yang masih muda, lakukanlah ini. Karena semakin engkau memulainya semakin cepat, semakin mudah, dan semakin lama itu tertanam dalam memori kalian. Ya. Saya menghafal banyak ayat yang saya pelajari sejak kecil. Tapi saat ini saya kesulitan untuk menghafal ayat-ayat yang baru saya baca. Gitu. Jadi selagi masih muda, anak-anakku, adik-adikku, hafallah ayat-ayat Alkitab. Beberapa orang merasa lebih terbantu di dalam menghafal ayat Alkitab dengan melafalkannya berulang-ulang dengan suara yang keras. Atau bagi yang lain mungkin merasa dia bisa lebih dapat mengingat dengan cara menulis ayat itu berulang-ulang. Terserah saudara. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan saudara di dalam menghafal. Berikutnya mengenai doa, masih dalam langkah praktis yang kedua, firman dan doa. Sesungguhnya doa adalah sebuah pertempuran dan itu berlangsung terus-menerus. Ada satu saran praktis tentang doa. Coba sebelum berdoa saudara buat daftar anggota keluarga saudara dan juga orang lain yang sering berhubungan dengan saudara. Bisa juga orang yang belum mengenal Kristus. Dan saudara mulai berdoa bagi mereka untuk keselamatan mereka yang belum mengenal Kristus. Atau ada banyak cara doa lain yang bisa saudara dapatkan dari Google, dari membaca buku. Dan saudara bisa menggunakan itu supaya doa saudara itu boleh lebih fokus dan lebih baik. Jadi langkah praktis yang kedua untuk formasi pertumbuhan rohani saudara adalah luangkan waktu harian yang teratur dalam firman dan doa, termasuk untuk menghafal ayat Alkitab. Yang ketiga saudara, berusahalah untuk mengembangkan kualitas karakter yang saleh. Terutama di area-area yang saudara sadari, saudara lemah. Mungkin saudara bisa memulainya dengan membaca dan menghafal ayat dari Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu tentang buah roh.
Buah roh ini adalah karakter yang harus kita miliki. Saya bacakan saudara-saudaraku, Galatia 5 ayat 2 sampai ayat 23 sampai 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudaraku, misalnya buah roh atau karakter yang pertama tadi, kasih. Ya. Jika saudara mau tahu bagaimana mempraktekkan kasih, saudara bisa mencari caranya dengan membaca dan menghafal atau mengingat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan saudara. Ini tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu enggak cemburu, ia tidak sombong, tidak menggahkan diri, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Kasih juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Dan mungkin juga tentang kesombongan. Sombong sesungguhnya adalah akar dari semua dosa. Dan sombong atau kesombongan adalah sumber dari kegagalan kita di dalam berelasi dengan sesama. Oleh karena itu, saudara harus berusaha untuk mengembangkan karakter rendah hati, kerendahan hati. Ada banyak firman Tuhan dalam Alkitab berbicara tentang kesombongan. Tetapi salah satunya adalah teguran Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 yang sangat membantu kita untuk tidak bersikap sombong. Dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi langkah praktis yang ketiga adalah kita berusaha untuk mengembangkan kualitas karakter yang saleh. Terutama di beberapa area yang kita anggap kita lemah. Saudaraku, kita masuk kepada langkah yang keempat, yaitu kembangkanlah kebiasaan membaca buku-buku rohani Kristen yang bermutu. Itu dapat membantu saudara untuk bertumbuh secara rohani. Saudaraku, Rasul Paulus ketika dia sudah tua dan mendekam di penjara di Roma, di penjara yang enggak bagus dan dingin, bahkan dia hampir mati. Saat itu dia dengar Timotius mau datang mengunjungi dia, dan mungkin ini adalah kunjungan Timotius yang terakhir. Ketika dia mendengar bahwa Timotius mau datang, Paulus tulis surat kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 13. Dia katakan gini kepada Timotius. Timotius, jika engkau kemari, bawalah jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus. Dan ini saudara yang perhatikan. Dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen adalah tulisan. Pada zaman dahulu itu disebut perkamen, semacam buku. Dan terhadap ayat ini, seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon mengomentari ayat ini sebagai berikut. Dia katakan Paulus selalu terinspirasi dan selalu menginginkan buku. Saat itu dia telah berkhotbah setidaknya selama 30 tahun, namun dia tetap menginginkan buku. Dia telah berjumpa dengan Tuhan sendiri, namun dia tetap menginginkan buku. Dia telah memiliki pengalaman yang lebih luas daripada kebanyakan rasul lainnya, namun dia menginginkan buku. Dia telah diangkat ke surga ke tingkat yang ketiga dan telah mendengarkan langsung hal-hal yang dilarang untuk diucapkan oleh manusia.
namun dia masih menginginkan buku. Dia adalah orang yang menulis sebagian besar dan bagian utama di dalam kitab Perjanjian Baru, namun dia tetap menginginkan buku. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang pengalamannya luar biasa bersama Tuhan, dan pengalamannya juga cukup panjang dalam melayani Tuhan. Bahkan dia sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Namun yang lebih luar biasa ialah dia tetap ingin membaca buku. Saudaraku, saat ini saya sedang belajar di seminari, di sekolah teologi. Pada semester awal saya mengalami kesulitan ketika para dosen mewajibkan saya untuk membaca buku-buku pelajaran teologi dan lain sebagainya. Apalagi bukunya cukup tebal, berbahasa Inggris. Namun setelah menjalani beberapa semester, saya menjadi terbiasa. Bahkan saya merasa diberkati dengan membaca buku. Membaca buku itu sangat menyokong saya dalam pelayanan, di dalam tugas pengembalaan, bahkan juga di dalam pertumbuhan rohani saya secara pribadi. Jadi bagi saudara yang saat ini sama sekali tidak pernah membaca, cobalah tahun ini untuk mencari 2 atau 3 buku saja. Cari buku-buku rohani yang ringan namun berbobot. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menulis dengan baik. Misalnya G.I. Packer, John MacArthur, John Piper, semuanya itu sudah ada buku terjemahan dalam bahasa Indonesia. Atau yang ditulis oleh pendeta Rick Warren, yang sangat ringan untuk dibaca, sangat praktis, namun dapat mendukung pertumbuhan rohani saudara. Jadi nanti tahun ini ya, ketika saudara jalan-jalan ke mall, mulailah. Bukan dengan hanya untuk makan-makan, belanja baju, sepatu, dan lain sebagainya, tapi cobalah sempatkan ke toko buku, ke Gramedia atau toko buku Immanuel yang ada di Radio Dalam. Ya, saudara cari buku rohani Kristen yang saudara anggap mudah untuk dibaca dan dicerna. Atau juga saudara bisa membaca tentang biografi tokoh Kristen. Itu juga baik untuk dibaca. Biasanya penulisannya lebih mudah seperti novel. Namun kaya akan inspirasi. Jadi sekali lagi, jika saudara saat ini tidak pernah membaca buku rohani sama sekali, coba cari 2 atau 3 buku rohani untuk dibaca pada tahun 2021 ini. Dan ini adalah langkah yang keempat jika saudara mau bertumbuh secara rohani. Saudara matikanlah sejenak YouTube, drakor, sinetron TV, dan coba memulai untuk membaca buku yang bermutu. Saudara, kita masuk ke langkah yang keempat. Saudara, langkah yang keempat adalah saudara mencoba untuk masuk ke dalam sebuah kelompok kecil, di mana di dalamnya saudara dapat memperdalam dan mempererat relasi. Serta dengan kelompok kecil, saudara bisa mendorong orang lain, atau sebaliknya saudara didorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25 menasihati kita. Saya bacakan saudara-saudaraku. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang terisolasi, tetapi untuk membina hubungan dengan orang lain. Ya, kecuali saudara sedang terkena COVID-19, bolehlah isolasi mandiri selama 2 minggu, tapi setelah itu saudara harus terbuka untuk membina hubungan dengan orang-orang lain. Dan Alkitab juga menganalogikan persekutuan ini, kelompok ini sebagai tubuh Kristus.
Alkitab mengatakan tangan saudara tidak dapat berfungsi jika dipotong dari tubuh saudara. Semua bagian di dalam tubuh diperlukan dan juga berkontribusi pada kesehatan dan berfungsinya seluruh tubuh kita. Namun, saudara-saudara juga harus memperhatikan, jika suatu relasi dalam komunitas Anda justru membujuk saudara untuk kembali ke dunia ini atau mempengaruhi saudara untuk terlibat di dalam perbuatan dosa, saudara harus hentikan, saudara harus tinggalkan itu dan beralih kepada kelompok yang bisa membangun saudara. Binalah dan mintalah teman-teman saudara di dalam Tuhan untuk mendorong dan memacu saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus. Kita perlulah 1 atau 2 atau 3 teman dekat yang dapat kita percayai, yang berani untuk mengajukan pertanyaan yang paling kritis, paling sulit kepada kita. Semuanya itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengasah kita untuk lebih bertanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Amsal 27 ayat 6 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Lalu di ayatnya yang ke-17, Amsal 27 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sahabat yang baik bagi saudara seharusnya berani bertanya kepada saudara pertanyaan yang kritis. Misalnya, udah baca firman dan berdoa belum hari ini? Kamu udah bisa nggak nyinyir di dalam 2 hari ini? Kamu udah minta maaf belum kepada istrimu atau suamimu dan ngaku salah? Dan apakah kamu jujur dalam pekerjaanmu dan lain sebagainya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan bukan untuk menohok, tetapi untuk mengasah kita supaya rohani kita lebih baik. Jadi langkah praktis yang kelima adalah membentuk kelompok kecil untuk saling mendorong dan tumbuh bersama. Langkah yang keenam, saudara-saudaraku, tanya sama Tuhan. Bagaimana Dia ingin saudara melayani Tuhan sesuai dengan talenta saudara. Dan mulailah melayani di gereja atau di tempat-tempat lain. Saudara harus menghilangkan pikiran yang mengatakan bahwa saya adalah volunteer, sukarelawan di dalam gereja. Oleh karena itu, ya saya melayani jika saya punya waktu luang. Saudaraku, pikiran seperti ini yang mengatakan bahwa saya adalah volunteer tidak pernah ada di dalam Alkitab. Saudara dan saya bukan seorang sukarelawan, volunteer. Saudara dan saya, Alkitab katakan, adalah hamba, budak, dulosnya Tuhan Yesus. Budak itu tidak sama dengan sukarelawan. Mereka harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Rasul Petrus meringkas semua bentuk pelayanan menjadi 2 kategori, yaitu berbicara atau melayani. Saudara bisa baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, ayat 10 dan 11. Saya bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, Petrus katakan begini, ya layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku, ini termasuk melayani gereja. Tetapi ini juga termasuk di dalam hal engkau melayani sesama. Dalam hal engkau menjangkau teman kerja, teman tetangga, ya, di mana saudara setiap hari membangun relasi dengan mereka. Tetapi bangunlah relasi yang memberi kesempatan buat saudara untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka. Jadi saudara-saudaraku, langkah yang keenam adalah aktiflah melayani Tuhan.
Langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir adalah tetapkan beberapa tujuan keuangan. Saudara-saudaraku, apa ini? Rohani kok keuangan. Saudara-saudaraku, tujuan keuangan itu penting untuk menolong saudara agar dapat mengendalikan, mengontrol lebih baik lagi berkat yang telah Tuhan percayakan kepada saudara. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, Yesus katakan begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Selanjutnya Yesus memberitahu kepada kita untuk tidak mencari segala sesuatu seperti yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang kafir. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Jadi saudara-saudaraku, Yesus banyak berbicara tentang harta, tentang uang. Karena ini adalah penting, sikap terhadap uang itu adalah penting untuk pertumbuhan rohani kita. Paulus sendiri di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, "Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu disebut murtad, bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman." Dengan perkataan lain, Paulus katakan orang yang tidak care sama orang tuanya, adiknya, kakaknya. Dalam hal ini tentang kesulitan keuangan, Paulus katakan dia itu sama dengan orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur punya seorang abang yang sudah almarhum, punya orang tua, punya keponakan, punya adik, semuanya care sama saya. Kami sekeluarga saling memperhatikan. Kami memahami dan selalu berusaha taat kepada firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kami harus mengelola berkat dengan cara memperhatikan sanak saudara dan orang tua. Paulus juga berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 ayat 19 dan 19. Paulus katakan begini, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mereka mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." Saudaraku, berkat adalah titipan Tuhan yang harus dikelola sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Tahun ini, saudara-saudaraku, memberilah lebih banyak dari apa yang saudara pernah berikan pada tahun-tahun yang lalu. Dan dalam hal keuangan, jangan lupa saudara juga harus menabung. Saudara punya rekening untuk simpanan, untuk keadaan darurat, atau pengeluaran-pengeluaran yang saudara perkirakan akan terjadi nanti. Kalau saudara punya mobil, satu saat mobil saudara akan rusak dan harus diservis. Saudara juga harus asuransi. Saudara juga harus bersiap-siap untuk perbaikan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Jadi mulailah merencanakan keuangan saudara, mengelola keuangan saudara dengan rencana. Dan satu hal juga yang penting, saudara harus mulai merencanakan menabung untuk dana pensiun saudara ke depan.
Saudara harus mempunyai visi ke depan, yaitu bagaimana saudara tetap ingin melayani Tuhan setelah saudara berhenti bekerja atau pensiun nanti. Saudara boleh berdiskusi dengan teman yang ahli dalam financial planning, tetapi bukan sales asuransi ya, bukan sales produk-produk lainnya. Tetapi kepada orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang perencanaan keuangan, terutama mereka yang juga anak-anak Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, kenapa soal keuangan ini menjadi salah satu tujuan yang penting yang juga harus kita pikirkan dalam pertumbuhan rohani kita? Karena Yesus mengajarkan begitu banyak tentang bagaimana kita mengelola berkat di dunia ini di dalam terang berkat surgawi. Saudaraku, demikianlah semuanya 7 langkah praktis yang bisa saudara segera rencanakan dan lakukan untuk membuat kerohanian saudara bertumbuh. Sehingga pada tahun 2021 ini spiritual saudara tidak begitu-begitu saja. Sama dengan tahun-tahun yang lewat tanpa kemajuan yang berarti. Bahkan mungkin terjadi penurunan. Tetapi dengan melakukan langkah itu, saudara dapat mengalami kemajuan, pertumbuhan yang signifikan di dalam kerohanian saudara. Saudara menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dan Allah akan memandang hidup saudara baik. Sekali lagi saudara-saudaraku, jika pesan ini terlalu banyak untuk saudara pahami dan lakukan, saudara jangan patah semangat. Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan paling enggak 2 atau 3 hal yang utama yang perlu saudara fokuskan di tahun 2021 ini. Dan saya berdoa bagi saudara agar kita semua dapat melihat tahun 2021 ini sebagai tahun pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu tentang bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam spiritual kami kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam kesalehan kami. Dan itu adalah kerinduan kami di tahun yang baru ini. Biarlah Roh Kudus yang terus mencerahkan jemaat Tuhan untuk dapat membuat sebuah rencana dan langkah-langkah praktis yang penting yang akan mereka jalankan di sepanjang tahun 2021 ini untuk membuat kerohanian mereka, spiritual mereka semakin bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudaraku, saya beri kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Saudara merenung secara pribadi untuk menyiapkan diri saudara masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan saudara boleh mengakui dosa-dosa dan kesalahan saudara yang pernah saudara lakukan. Dan memohon supaya Tuhan layakkan saudara untuk mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Silakan saudara mempersiapkan diri, sementara ini pemuji akan menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Yesusku, Engkaulah Raja damai.
Saudaraku, mari sebelum melakukan perjamuan kudus, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib, untuk pengampunan dosa kami, serta menebus banyak orang dari kuasa dosa dan maut. Sehingga kami yang percaya kepada Yesus memiliki hidup. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami, yang oleh firman-Mu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkannya. Lalu ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, makanlah." Saudaraku, tubuh Kristus telah tercabik-cabik untuk pengampunan dosa kita. Makanlah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Saudaraku, darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus, tidak ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saudaraku, mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita ucapkan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan kasih, persembahan perpuluhan atau pemeliharaan rumah Bapa, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut. Dan kami menghimbau Bapak Ibu sekalian
untuk membaca warta sepekan gereja kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui informasi apa saja yang dilakukan oleh Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Yesus selamanya. Kesudahan kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Yesus selamanya. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Saudaraku, mengenai 7 langkah praktis supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, saya akan membagikan tulisannya nanti dalam bentuk PDF, akan dibagikan di grup WA. Jadi saudara bisa membacanya kembali, dan saudara bisa segera merencanakannya dan melakukannya. Dan mari kita akhiri ibadah ini, kita akan menutupnya dengan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Saudara boleh bangkit berdiri dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu pada Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.